wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati dan hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Najma sedang berada di depan makam Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pahlawan nasional Indonesia dari Jombang, Jawa Timur, sekaligus tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di kota Jombang pada bulan Maret tahun 1888. Abdul Wahab Hasbullah muda menimba ilmu di berbagai pesantren di Indonesia sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Di sana beliau mendirikan Serikat Islam Cabang Mekah, dibantu oleh Kiai Asnawi dari Kudus, Kiai Abbas dan Kiai Dahlan dari Kertosono. Sepulang dari menyelesaikan pendidikannya di Mekah, beliau menetap di Surabaya dan aktif berjuang bersama Serikat Islam. Pada tahun 1920, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama Dr. Sutomo merintis terbentuknya Islam Study Club. Di kalangan pesantren, sosok Kiai Wahab dikenal sebagai seorang ulama yang berpandangan modern. Beliau selalu menekankan pentingnya kebebasan dalam keberagaman, terutama dalam berpikir dan berpendapat di kalangan umat Islam Indonesia. Kiai Wahab pun mulai mendirikan organisasi-organisasi kecil yang nantinya menjadi embrio kelahiran Nahdlatul Ulama. Di Surabaya pada tahun 1914, Kiai Wahab mulai membentuk kelompok diskusi bagi para ulama yang diberi nama Tasdirul Afkar, yakni pergolakan pemikiran, sejalan dengan pergolakan kesadaran bangsa Indonesia masa itu. Pada tahun 1916, Kiai Wahab berusaha membangkitkan semangat para pemuda Indonesia dengan membentuk organisasi pergerakan yang diberi nama Nahdlatul Wathon, sebuah gerakan kebangsaan untuk menggembleng para pemuda agar menjadi pembela Islam dan pembela tanah air yang tangguh. Tidak lama kemudian, didirikan cabang Nahdlatul Wathon di berbagai tempat, agar tidak kelihatan mencolok yang bisa memancing kecurigaan Belanda. Maka cabang-cabang Nahdlatul Wathon itu dinamakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Di Jombang diberi nama Hidayatul Wathon, di Gresik diberi nama Qur'ul Wathon, di Semarang diberi nama Akhul Wathon, dan di berbagai kota yang lain juga diberi nama yang berbeda. Dalam waktu yang singkat, organisasi ini berdiri di seluruh kota Jawa dan Madura. Kesadaran berbangsa dan militansi yang dibangun ini memberikan pijakan saat bangsa ini menegaskan kesepakatan bersama yang tercetus dalam Sumpah Pemuda dan dalam melaksanakan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 guna memperjuangkan kemerdekaan nasional. Kiai Wahab seorang ulama yang paling tangguh mempertahankan dan membela pendiriannya. Beliau diketahui sebagai pembela ulama pesantren dari serangan-serangan kaum modernis anti-mazhab. Salah satunya dibuktikan dengan perjuangan beliau yang begitu gigih sebagai ketua panitia Komite Hijaz pada tahun 1926 yang bertugas untuk menemui Raja Ibnu Saud di Saudi Arabia agar memenuhi 5 permintaan panitia Hijaz. Di antaranya kembali memberikan kebebasan bermadhab dan kembali dibukanya situs-situs sejarah peradaban Islam dunia. Biidznillah wa bi'aunillah, misi beliau ini membawa hasil yang gemilang. Sebelum keberangkatan beliau ke Hijaz Saudi Arabia, didirikanlah Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai organisasi formal yang mengirimkan Komite Hijaz. Bukan Kiai Wahab namanya jika tidak selalu memutar otak. Dilandasi oleh pemikirannya yang sederhana, yaitu bagaimana menyebarkan gagasan Nahdlatul Ulama secara lebih efektif dan efisien yang selama ini hanya dijalankan melalui dakwah panggung dan pengajaran di pesantren. Maka beliau membeli percetakan yang kemudian menerbitkan majalah tengah bulanan Suara Nahdlatul Ulama. Gerakan Kiai Wahab di tubuh internal Nahdlatul Ulama ketika bersama-sama tokoh pemuda lainnya seperti Kiai Wahid Hasyim dan Idam Khalid menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik untuk bersaing dengan partai lain yang lebih dahulu mapan dalam gelanggang politik. Saat sakit dan menjelang wafatnya,
Kiai Wahab masih berkeinginan bisa menghadiri Muktamar ke-25 di Surabaya dan berharap bisa ikut memberikan suaranya bagi Partai NU dalam pemilu tahun 1971. Keinginan itu dikabulkan Allah. Dan sekali lagi dalam Muktamar Surabaya, beliau terpilih sebagai Rais Am PBNU. Dalam khutbah iftitahnya yang terakhir sebagai Rais Am yang dibacakan Kiai Bashir Samsudi, Kiai Wahab masih sempat berharap supaya Nahdlatul Ulama tetap menemukan arah jalannya di dalam mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kembali kepada Ketua NU 1926. Demikianlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ulama yang hidup dalam 3 zaman, yakni zaman pergerakan kemerdekaan, zaman kemerdekaan, dan zaman Orde Baru. Sobat muslim-muslimah dimanapun Anda berada, saat ini beliau memang telah wafat. Namun, semangat perjuangan beliau tetap terpelihara dengan baik di hati kaum Nahdien khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Jika sobat muslim-muslimah ingin mengetahui lebih detail lagi tentang beliau, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, beserta kesehariannya, silakan sobat muslim-muslimah baca buku-buku dan mengulas tentang beliau. Banyak sekali ya bukunya, kita tinggal pilih saja. Kalau Najma mengambil sari yang Najma ceritakan tadi dari 2 buku ini ya. Oke sahabat muslim-muslimah, demikian sekilas yang dapat Najma sampaikan tentang beliau, Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pahlawan nasional, inspirator, penggerak dan pendiri Nahdlatul Ulama. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Ada jalah buat nangkap ikan, ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.